The Sunrise of Java, Belambangan, Gandrung, Osing, bahkan kota Santet merupakan istilah-istilah yang sangat melekat jika kita membahas tentang kota paling timur di ujung Pulau Jawa, Banyuwangi. Dalam waktu beberapa tahun kebelakang, perkembangan kota Banyuwangi dapat dikatakan sangat pesat dan sangat layak diapresiasi, terutama dalam konteks pariwisata. Pemerintah setempat sangat serius dalam pengembangan potensi daerah-daerahnya untuk dijadikan pariwisata. Terbukti dari banyaknya festival yang diadakan di Banyuwangi, mulai dari festival makanan, agama, olahraga, fashion, musik, budaya, dan masih banyak lagi. Buset, dan banyak banget. Banyuwangi memang didukung dengan banyaknya kekayaan yang mereka miliki, seperti pemandangan alam, kuliner, budaya, dan lain-lain. Lalu, bagaimana untuk nilai historisnya? Oke, kita mulai aja dari awal. Dari gimana ceritanya riset ini bisa diwacanakan, direncanakan, sampai dilaksanakan. Semuanya bermula dari orang ini. Jadi saat liburan semester, ini orang iseng ngajakin explore sisa bangunan stasiun di jalur rel kereta api Rogojapi Benculuk. Mulai dari situ, gue baru tahu tuh bahwa di sana dulunya pernah ada kereta api. Dan bayangan gue sih kayaknya banyak tinggalan arkeologinya deh. Dan kebetulan banget, koprodi gue, yaitu Bu Puji, nawarin suatu program dari LPPM Universitas Udayana, yaitu MBKM Riset. Jadi MBKM Riset Mandiri, penyelenggaranya adalah LPPM Universitas Udayana. Jadi dalam MBKM ini bisa diikuti oleh 3 atau 4 orang mahasiswa dan dibimbing oleh 1 atau 2 orang dosen dari program studi yang bersangkutan dan seorang dosen pendamping atau dosen pembimbing dari mitra. Awal mulai MBKM Riset itu adalah menyiapkan proposal. Kemudian ketika proposal sudah siap, diajukan ke LPPM, dari sana akan diseleksi atau direview, baik itu administrasi dan juga konten atau isi dari proposal tersebut. Jadi kalau sudah tahapan itu dilewati, maka akan keluar hasil review proposal, apakah dinyatakan lulus atau belum lulus. Nah, jika proposal itu sudah dinyatakan lulus, mahasiswa sudah bisa mulai melakukan penelitian, baik itu dengan cara observasi, kemudian pengumpulan pustaka-pustaka, wawancara, dan apapun itu proses penelitian yang sudah ditentukan sesuai yang tercantum di dalam proposal. Menarik kan? Wow. Setelah itu kami mulai mencari tahu tentang jalur kereta api ini, seperti dibangunnya kapan, siapa yang membangun, alasan kenapa dibangun rel kereta api, dan lain-lain. Dan ternyata menarik banget jika kita mengetahui itu semua, mengetahui seberapa penting jalur tersebut. Akhirnya kami sepakat untuk mengajukan proposal dan mengikuti program ini. Dan akhirnya keterima. Dan setelah itu kami berangkat.
Nusantara memiliki kekayaan sumber daya alam dan wilayahnya yang sangat subur, sehingga menghasilkan banyak komoditi perdagangan sejak masa itu. Hal ini tentunya menjadi alasan kenapa bangsa-bangsa Eropa tertarik untuk menguasainya. Terbukti dari kolonialisme Belanda di Indonesia yang bertujuan memperoleh sumber daya alamnya seperti hasil hutan, perkebunan, dan pertanian. Hasil tersebut diperdagangkan dan memberikan kontribusi ekonomi yang sangat-sangat signifikan. Semakin berkembangnya perdagangan, maka banyak juga dibangun fasilitas pendukung untuk memudahkan pendistribusiannya agar lebih efektif dan efisien. Salah satu fasilitas yang dibangun pada masa itu adalah perkeretaapian. Pulau Jawa merupakan daerah yang paling banyak memiliki fasilitas perkeretaapian jika dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Bahkan sejak masa kolonial Belanda hingga sekarang. Jalur-jalur kereta api di Pulau Jawa yang dibuat pada masa kolonial Belanda hingga saat ini masih dioperasikan. Tetapi ada juga jalur yang sudah dinonaktifkan dikarenakan berbagai alasan. Jalur tersebut menjadi bagian dari bukti tinggalan sejarah keberadaan kolonialisme Belanda di Indonesia. Salah satunya adalah jalur Rogojampi Benculuk di Kabupaten Banyuwangi. Pembangunan tersebut dilaksanakan oleh Stadspoorwogen Oosterlijen pada tahun 1921 dari Rogojampi ke Serono dan dilanjutkan pada tahun 1922 dari Serono ke Benculuk dan tidak difungsikan lagi sejak 1976. Jejak jalur kereta api Rogojampi Benculuk merupakan bukti tinggalan sejarah perkeretaapian Indonesia, sehingga perlu untuk didata dan dipertahankan. Nah, bangunan 2 ini udah nggak ada, tapi bangunan pendukung yang ada di daerah sini masih ada, termasuk tong yang di depan sama rumah ini juga ada. Nah, ini kan ini satu 11.000 tuh. Terus masnya tahu nggak? Ini lampu merah. Terus ada rumah dinas perhutani. Pas perempatan itu tengah-tengah dulu. Jadi latar belakang dari riset kita ini adalah sebenarnya kita melihat potensi arkeologi di sepanjang jalur rel kereta api di Rogojampi Benculuk, bahwa jalur itu sudah tidak aktif, sehingga kita berusaha melihat lagi terkait dengan jalur dan tinggalan-tinggalan yang ada di situ, sehingga harapannya menghasilkan terkait dengan apa saja potensi yang bisa digali dari sisa-sisa atau jejak-jejak jalur kereta api yang ada di Rogojampi Benculuk itu. Ini jumlah rel itu berapa objek? Kita hitung dulu. Maksudnya kita hitung jumlah struktur berapa, jumlah bangunan berapa, itu di mana? Aku pengen tahu itu. Coba. Jadi bikin tabel aja. Di Benculuk dapat struktur, fotonya namanya apa, struktur, fotonya objeknya mana. Rogojampi, Benculuk sama Serono sekarang itu sebenarnya bagian dari residensi Banyuwangi, semacam wilayah penyangga. Jadi kenapa dibangun stasiun yang ada di Rogojampi, Serono sampai Benculuk? Karena untuk mewadahi atau menyangga penumpang atau sirkulasi pengunjung atau masyarakat dari wilayah utara ke selatan. Begitu pun sebaliknya. sekarang kita ada di stasiun Rabat yang merupakan interkoneksi dari stasiun Rogojampi. Jadi jalur dari Rogojampi, Rabat, Banyuwangi Lama, baru setelah itu ke Pantai Bu. Keren, Cok. Kelas. Sensor.
Jika kita ngomongin terkait rumusan masalah dari apa yang bakalan kita kaji, sebenarnya kami sepakat untuk fokus ke dua permasalahan penting yang menjadi dasar dimulainya riset ini, yaitu apa saja tinggalan arkeologi yang terdapat di jalur rel kereta api Rogo Jampi Benculuk ini, apa aja itu kekayaannya, apa aja yang masih tersisa, apa aja yang bisa kita katakan penting di jalur tersebut. Itu yang harus kita cari tahu pertama kali. Terus yang kedua, bagaimana interkoneksi sepanjang jalur rel kereta api Rogo Jampi Benculuk dengan daerah penyangganya. Karena kita semua tahu, seperti yang udah gue jelasin sebelumnya, berkembangnya perdagangan, maka dibutuhkan pula pembangunan fasilitas. Nah, dengan dibangunnya fasilitas rel kereta api ini gitu, berarti daerah tersebut merupakan salah satu daerah yang sangat penting dalam sektor perdagangan. Itu yang harus kita cari tahu. Kita harus tahu daerah ini menghasilkan kekayaan alam apa gitu, produksi mereka tuh apa gitu, apa yang harus didistribusikan, kemana hasil bumi mereka didistribusikan. Itu yang pengen kita cari tahu. Pasar yang bongkar itu loh, pas. Depannya pas. Oh, berarti depan pasar itu ya? Betul. Oke. Berarti pas yang sekarang ini kan gambaran sekarang. Yang sekarang ini jalan pintu masuk Jawatan ini nggak pas di samping Enggak, ini ya. kira-kira masih Kalau sana mau ngambil gambar di sana, mari kita usahakan. Nanti kalau nggak ada, Sekalian- Boleh banget sih itu, Pak. sekalian rumah dinasnya itu yang di sebelah kiri dari sini. ini loh. Permisi ya, Pak. Ya, masih asli nih Pak untungnya. Asli. Asli. Untung mau izin Pak untungnya. Isi ya. Iya. Isi ya, Pak. Ini mau barang iki yo to. Enggak, dibatasi kulit kita, Mas. Ini kira begitu. Iki. Iya, Berarti betul. Pak tuh. Ah, sing ngono kan tantang itu. Maksudnya iki. Mau kucing orange, cakep tuh kucing, wangi, gede. Saya masih ingat stasiunnya pertama Bengkulu, yang kedua Seraten, sekarang jadi Pasar Seraten itu stasiun. Habis itu yang ketiga Serono. Serono itu totokan lampu merah itu stasiun. Pas lampu merah itu. Ya, pas pertigaan itu. Habis itu, habis Serono stasiun Sukonatar. Kalau Sukonatar depan SD, utaranya pom bensin. Utara pom bensin ada SD, depannya itu stasiun Sukonatar. Setelah itu stasiun Wonosobo. Kalau stasiun Wonosobo posisinya sekarang dekat istilahnya Watugong. Ada pertigaan Watugong, itu selatannya itu stasiun. Habis Wonosobo baru Gladak. Itu stasiun Gladak. Setelah stasiun Gladak baru stasiun Rogo Jampi. Di situ saya turun di Rogo Jampi itu, kereta yang dari Benculuk tadi itu. Oper kereta yang dari Kalibaru. Kalau yang dari Kalibaru itu keretanya sudah lokomotifnya sudah pakai solar. Sudah agak modern. Kalau yang dari Benculuk tadi pakai stengkol. Nggak tahu apa tuh stengkol itu. Stengkol habis itu kayu balok-balok gitu untuk dibakar itu ya itu. Iya, ditambahin. Sekarang kita mau kemana? Mau ke hutan. Ngepres iku mau. Ngapain? Jadi mesinnya nggak Lihat lori, terendam, jadi panas. Lori apaan? rel Akhirnya ini Lori, itu nyemprot kayu. ke bensin. sama banteng. Di mana? Rotornya itu nggak Sadengan. tekanannya nggak keras. Asik. Mana lori? Ya mas gak enak karena jalurnya dipakai di makadam gitu. Oh, tapi ini jalurnya dulu. Iya, lurus ini sana. Balik. Yang enggak dong ya. Nah kan begitu. Udah. Ya udah. Ya, jadi sekarang kita posisi sekarang di perbatasan antar
Taman Nasional Alas Purwo dengan kawasan perhutani. Dan sekarang kita lagi sampling untuk jejak-jejak jalur troli yang menjadi inti daerah interkoneksi dengan stasiun Menjulu. Bisa dilihat ini merupakan bekas jalur dari kereta api pengangkut kayu yang sekarang sudah difungsikan menjadi jalan makadam. Untuk sekilas mungkin mungkin jalur kereta api ini belum terlalu kelihatan karena sudah tertutup. Oleh karena itu kami memanfaatkan benda kecil ini yaitu drone untuk melihat melihat landscape dari atas, melihat secara kawasan dan mengidentifikasi jalur-jalur dari troli yang menuju Taman Nasional Alas Purwo ini. Itu sekitar tahun 1932. Jadi Belanda datang di Belambangan dengan membawa masyarakat dari Jogja, Solo, Ponorogo. Misinya untuk mengambil kayu jati yang ada sampai ke bukit-bukit itu. Dulunya ada kayu jati yang besar-besar seperti itu, sehingga mereka perlu untuk pengangkutan. Sehingga adik-adik tadi lihat kan ada jalur lori kan seperti itu yang nyambung dari pinggiran Alas Purwo itu langsung ke Gaul. Gaul itu adalah tempat penimbunan kayu sementara. Jadi nanti ke Gaul, terus dari Gerajagan ke Gaul, terus nanti didistribusikan ke Bengkulu seperti itu. Sekarang berada di kawasan stasiun Srono, bekas kawasan stasiun Srono. Jadi bisa dilihat daerah sana merupakan bekas rel kereta api yang sekarang sudah dibangun rumah-rumah oleh penduduk setempat. Jadi kita mau mencari jalan masuk dan mencari jejak-jejak, mungkin ditemukan rel yang muncul ke permukaan, karena dari tadi kami coba telusuri itu kebanyakan rel di sini udah terpendam ke dalam tanah. Kalau nggak terpendam, dibangun rumah. Pokoknya gitulah. Kita lagi nyasar. Dan saya terjebak. Apa tuh? Nggak tahu ini banyak tumbuhan ini. Mencari jejak-jejak rel ditemukan. Nggak tahu juga ini apa. Yang jelas ini bahan untuk jalur kereta api. Mungkin sekarang ini digunain, mungkin ini sekarang digunain untuk penanda batas-batas wilayah tanah milik PT KAI. Mungkin. Soalnya tadi ibu-ibu yang di depan tuh bilang di belakang tuh ada patoknya tuh mas. Mungkin ini sih yang dimaksud. Jadi dari sini terus ke sana itu punyanya PT KAI yang jadi patoknya. Dan juga ditemukan rel di sana, ada bagian yang muncul ke permukaan, itu punyanya PT KAI juga. Dan sekarang udah dibangun rumah oleh penduduk setempat, udah ditimpa oleh bangunan. Dari sini kita cek ke sana. Nggak tahu nih dibolehin apa enggak. Jadi rumah-rumah ini
merupakan bangunan yang berdiri di tanah PT KAI. Sejauh pengetahuan ibu, aslinya itu sampai mana sore? Sampai ini. Sampai tembok ini ya? Setelah pintu ini ya? Oh, ini langit-langit ini bu? Asli kalau tahu dari bu. Ya, tempat di sini saya udah gini mas. Udah begini? Asli atau enggak ya? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Cuman kalau yang depan ini insya Allah asli deh mas. Yang ini ya? Kan kelihatan tadi di video yang dari atas. Oh. Dari atas kan kelihatan tadi ini sama sebelah nyambung. Ya kan? Iya. Kayaknya sih begitu dulunya. Tapi dari saya kecil kelihatannya sih sudah bisa gini. Untuk ornamen-ornamen kira-kira bagian mana aja ya masih asli? Cuma ini aja ya berarti ya, pintu ya? Itu kayaknya. Oh, pintu itu. Lupa ya mas, soalnya tempat di sini udah kayak gini. Berarti kira-kira posisi rel ini ada di mana? Di belakang pintu. Di belakang pintu ini ya? Sudah 102 tahun berlalu sejak jalur ini pertama kali beroperasi. Tetapi jejaknya masih berdiri kokoh dan menjadi saksi bisu sejarah kolonialisme Belanda di Nusantara. Sepanjang jalur tersebut masih terlihat beberapa rel dan jembatan, walaupun kondisinya sudah tidak terawat. Begitu juga dengan tinggalan stasiunnya. Stasiun Rogojampi, Stasiun Srono, dan Stasiun Benculuk merupakan 3 stasiun utama jalur ini yang berhasil kami temukan. Bahkan di kawasan Stasiun Benculuk ditemukan banyak fasilitas penunjangnya, antara lain ruangan kondektur, tiang penunjuk arah, depo lokomotif, dan menara air. Ketiga stasiun utama ini memiliki interkoneksinya masing-masing, seperti Stasiun Rogojampi yang memiliki interkoneksi dengan pabrik gula yang dulunya menjadi transportasi distribusi berdasarkan catatan Belanda. Kompleks Inggrisan yang dulunya merupakan kantor telegraf yang menghubungkan kabel bawah laut dari Australia ke Asia juga memiliki hubungan satu sama lain dengan stasiun tersebut. Jalur rel kereta api yang melewati Stasiun Rogojampi merupakan sarana untuk pembangunan tiang kabel telegraf dan berperan dalam fasilitas telekomunikasi di Pulau Jawa. Stasiun Srono memiliki beberapa interkoneksi dengan daerah penunjangnya, salah satunya daerah Muncar, yang dulunya sudah menjadi salah satu pelabuhan besar di Nusantara. Masyarakat di daerah tersebut banyak yang bepergian ke daerah lain dengan beberapa tujuan, seperti bersekolah, menjual ikan, mengirim barang, dan lain-lain dengan menggunakan sarana transportasi kereta api di jalur tersebut. Interkoneksi terbesar dari Stasiun Benculuk adalah perindustrian kayu jati yang berasal dari Banyuwangi Selatan. Jalur-jalur roli yang tersebar di beberapa hutan di Banyuwangi Selatan semuanya bermuara di Stasiun Benculuk, yang setelah diolah nantinya didistribusikan ke daerah lain menggunakan kereta api. Dan kayu-kayu tersebut juga digunakan sebagai bahan bakar dari kereta api yang berada di jalur Rogojampi Benculuk.
Jalan Kiai Arsari merupakan salah satu jejak peninggalan dari jalur kereta api yang berada di Progo Jampi menuju ke Benculuk. Dan bisa dilihat, ini merupakan bekas jalur kereta api yang sekarang udah difungsikan menjadi jalanan umum oleh masyarakat sekitar. Kelihatan di sini patok yang menandakan di sini merupakan wilayah milik PT KAI. Dan di sini juga merupakan plang yang menunjukkan bahwa ini tanah milik dari PT KAI. Di sini rumah kita yang terindah di dunia. Dan di sini masih kelihatan jejak sisa-sisa dari jalur rel kereta api berupa jembatan yang sekarang sudah difungsikan jadi jembatan penyeberangan untuk kegiatan warga sekitar. Di sana masih kelihatan kayu-kayunya, dan di sini juga masih kelihatan untuk besi jalur relnya. Selamanya. Kalau Banyuwangi itu adalah grand desainnya adalah pariwisata, kita bisa ya membuat story atau heritage story lah. Ya, jadi bagaimana sebenarnya pada masa lalu diceritakan lagi gitu, dan itu tentunya itu akan menarik, bukan hanya kita berkunjung sebagai contoh Benculuk gitu, kita melihat tanaman yang sangat spektakuler tetapi tidak ada cerita gitu. Nah, kita mau membuat itu sebagai bagian dari narasi dan kita akan menghubungkan itu semua dengan kepariwisataan. Kita ada di Banyuwangi, pakai di tambal ban. Bahwa banyak tinggalan budaya itu yang memiliki peran penting pada masa lalu terus kemudian dilupakan begitu saja. Tapi bagaimana sebenarnya kita mengangkat peran penting itu sebagai pembelajaran ya kepada masyarakat, kepada negara, ya kepada bangsa gitu. Dan itu bisa ditunjukkan bagaimana nanti kita menghargai ya kesejarahan, kebudayaan sebagai bagian dari karakter bangsa.